Ini ada pertanyaan dari Ibu Heli, gimana cara berkomunikasi berarti ya ketika anak itu sensitif, padahal maksud orang tuanya untuk mengkoreksi gitu. Ya, oke deh. Ya, saya tambahin sedikit ya. Pertama yang jelas, kita harus tahu dulu nih emosi kitanya udah stabil apa belum. Emosi kitanya untuk bicara sama anaknya udah stabil atau belum. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih anaknya sensitif atau dia lagi mengalami kesulitan, berarti otomatis kondisi dia lagi negatif nih, emosi dia lagi negatif. Kalau misalnya kita tambah lagi negatif, kita tambah lagi tekanan, kemungkinan yang nggak akan masuk itu ke dianya kayak gitu. Terus misalnya kita susah nih untuk ngobrol sama anak, dianya nggak mau nih ngedengerin kita, atau misalnya dia susah untuk dekat sama kita, coba kita memposisikan diri di usianya dia gitu, cara dia bicara, cara dia bermain gitu. Jadi dicoba untuk tidak memposisikan sebagai orang yang lebih tua, kita posisikan dulu untuk sebagai orang yang sama nih usianya gitu. Nanti kalau misalnya sudah nih, kita sudah mulai ada keterikatan, nah dari situ baru kita menunjukkan istilahnya kalau orang tua otoritas kita lah ya sebagai orang tua ke anak, baru kita tunjukkan gitu. Jadi pendekatan itu perlu tuh, dan yang paling penting emosi kitanya stabil apa enggak gitu. Karena tadi itu kalau saya negatif tambah negatif, tekanan terus tumpuk-numpuk, nggak cuma anaknya aja yang kesel, nanti orang tuanya pun kesel gitu. Apalagi kan istilahnya orang tua banyak urusannya, banyak pekerjaan kayak gitu kan, pasti banyak trigger tuh untuk membuat emosi jadi nggak stabil kayak gitu sih kalau tambahan dari saya. Jadi kita lihat dulu nih emosi kita udah stabil apa belum, kita stabilin dulu, terus nanti kita posisikan posisi kita sama anak ini gitu sih ya. Oke, Makasih makasih Bu Bu Ima. Jadi kita harus stabil dulu emosinya, dan kita juga perlu memvalidasi gitu ya. Kalau misalnya si anak mengalami kesulitan, iya kamu kesulitan, nggak apa-apa gitu. Ini emang susah gitu. Jadi memang pelan-pelan, anak juga berpikir kalau ibu aku mengerti nih. memahami ya. Kalau iya paham gitu. Kalau aku menemukan kesulitan, tapi dia mau bantu kok, dia mau bantu. Jadi kita belajar bersama. Gitu kali ya. Oke, Kemudian ini makasih. ada satu lagi sih Dok sebenarnya nih, katanya ada pertanyaan, bagaimana kalau anak menunjukkan gejala cemas, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, boleh. Iya, baik. Pertama-tama gejala, kita lihat dulu usia anaknya ya. Usia anaknya pasti tiap tingkatan usia berbeda problemnya ya. Kadang-kadang sih sebenarnya cemas itu juga untuk hal-hal yang abstrak ya, yang nggak selalu ada bentuknya gitu. Bisa misalnya misalnya ibu gurunya ganti gitu misalnya ya, biasanya sama ibu A sekarang ganti ibu B. Dia cemas karena melihat ibunya ini biasanya mungkin rambutnya lurus, sekarang ibunya rambutnya keriting gitu ya. Jadi punya persepsi yang salah, jangan-jangan ibu keriting ini kayak nenek sihir kali gitu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu. Pertama pasti identifikasi dulu cemasnya apa. Kalau udah tahu cemasnya karena dia ya takut sekolah, mau ulangan kayak gitu kan, ya pasti kan persiapannya lebih panjang tuh untuk kita membantu anak supaya bisa mengelola kecemasan yang ada penyebabnya ini gitu. Ya saya rasa itu. Kemudian yang paling penting juga ini kalau memang cemasnya itu akhirnya generalize ya di semua situasi, memang harus konseling sama psikolog gitu. Ada cara-caranya kan ya, itu Bu Uce, Bu Ima ya, mengatasi kecemasan, identifikasi dulu masalah, dan tergantung tingkat usia ya, karena perlu diobrolin sama anaknya gitu. Nanti mungkin juga orang tuanya juga harus belajar kalau itu muncul di rumah bagaimana cara mengelolanya gitu ya. Pertama pasti identifikasi dulu masalahnya, kemudian nanti dikomunikasikan bagaimana cara supaya ada solusinya gitu loh dari masalah yang dihadapi anak ini. Gitu. Oke. Udah semua Bu Ce di sini? Masih ada berapa? Tinggal satu lagi nih. Cara treatment penyandang disleksia ya. Jika anak termasuk disleksia level berat, sekolahnya tadi udah mungkin ya menyikapi anak yang disleksia. Oke, ya baik. Ini saya ulang lagi mungkin ya. Kalau kita melihat tingkat keparahan berarti ya.
Kalau yang disleksia ringan, sedang, berat kan berbeda pengelolaannya. Kalau yang berat biasanya kita mengelolanya dengan seksama, itu benar-benar dari semua sisi gitu loh. Semua hal yang kita temukan pada anak ini memang harus diberesin, harus dikelola. Nah, jadi kalau misalnya itu sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali masalahnya, yang paling mendasar apa? Perilaku. Itu yang paling mendasar, perilaku. Siapkah anak itu kalau kita berikan instruksi? Paham nggak dia kalau kita beri instruksi sederhana? Itu yang paling utama. Kalau dia kemudian levelnya ya sudah besar, bukan hanya masalah duduk, udah duduk nih, tapi masalahnya self esteem. Nah, yang pada disleksia remaja atau yang udah 7 tahun kelihatan self esteem-nya terganggu. Maka ya memang kita harus perhatikan dulu bagaimana meningkatkan self esteem-nya. Biasanya kita harus menarik dulu anaknya. Kalau disleksia berat itu jangan masuk ke sekolah yang berat kurikulumnya, yang tuntutan akademiknya cukup tinggi ya. Tarik dulu dari zona yang memang kita tahu dia kayak di hutan belantara. Kalau di hutan belantara itu kan ada harimau, ada bisa kecebur sungai, bisa apalagi ya kejatuhan buah yang besar dari atas, sementara dia belum punya peralatan untuk mengantisipasi itu. Jadi ya ditarik dulu dari situasi tersebut. Artinya mungkin cuti sekolah, mungkin ya tidak diberikan dulu hal-hal yang kita tahu menjadi kendalanya. Ya, kalau orang tua menyikapinya ya terima dulu ya, terima kondisi anaknya, jangan denial. Oh ya udah anak saya disleksia, jadi saya juga harus tahu bahwa itu bisa juga dari saya atau dari suami gitu. Jadi kita belajar, udah tahu disleksia, belajar cara mengelolanya. Sesudah itu udah tahu juga masalah-masalahnya apa, poin-poinnya apa yang perlu diperbaiki. Ingat paling awal adalah self care, kemandirian di rumah. Ya, executive function-nya. Kalau itu beres bertahap pada saat dia belajar, maka satu-satu apa yang mau diperbaiki. Biasanya orang tua langsung nanya sih cara belajar baca, cara belajar hitung gitu ya. Tapi kita sebenarnya lihat dulu dia udah bisa baca. Tapi kalau dia baca di bagian manakah yang dia sering salah. Nah, itu kemudian kita harus melihat lagi bagian yang sering salah itulah yang kemudian kita catat. Misalnya selalu dok hilang huruf kalau di tengah ada imbuhan mem, men, meng, itu nggak pernah ada bunyinya. Nggak pernah ada tulisannya tuh huruf N, huruf M, cuma me aja. Nah, berarti dia belum bisa membedakan ada bunyi-bunyi konsonan di tengah. Jadi dilatihlah baik dengan tulisan, dengan kata-kata yang kemudian diucapkan untuk mengetahui ada bunyi-bunyi konsonan tersebut. Ya, jadi itu kira-kira sih menurut saya yang paling penting, terima dulu, kemudian mau belajar, baru kemudian identifikasi masalahnya dan cari solusinya. Kalau memang perlu bantuan profesional ya memang harus konsultasi supaya dapat saran-saran yang lebih spesifik. Oke, tinggal 2 pertanyaan terakhir ini ya kayaknya ya. Iya dok. Oke. Ini udah bisa dijawab ya. Anak disleksia gangguan bahasa juga betul. Kemudian reading focus card apa nih? Iya betul, font khusus. Tadi saya bilangnya LKS ya, lembar kerja siswa. Tapi di dalam lembar kerja siswa kita juga memperhatikan font, betul. Fontnya biasanya yang bentuknya tidak banyak lengkung-lengkungan untuk dibaca. Walaupun nanti pada saat belajar handwriting diharapkan bisa menulis tegak bersambung, betul. Tapi font setidak-tidaknya untuk yang memang baru belajar membaca, fontnya yang cukup nyata, jelas, terpisah antar hurufnya gitu ya. Nggak ada yang nyambung-nyambungnya sehingga tidak membingungkan buat anak. Biasanya fontnya Arial, Calibri, Comic Sans itu yang dipakai. Fontnya ukurannya bisa besar dulu, nanti lama-lama dikecilin tanpa diketahui anak, supaya dia nggak merasa makin lama kok makin kecil ya tulisannya. Kemudian selain font, spasi. Spasi juga harus diperhatikan. Kalau anak yang baru mulai baca, jangan yang spasinya terlalu rapat. Boleh di-enter 2 kali, spasi yang 2, 1,5. Kemudian sudah itu, kalau ada yang dia sering salah, kita boleh kasih highlight supaya dia bunyikan dengan benar. Misalnya dia belum bunyikan konsonan tengah, seperti kata bentuk, sembah, pernah gitu ya. Nah, kita kasih tanda di bagian yang dia sering salah atau yang dia nggak baca. Gitu. Bisa pakai
apa stabilo gitu ya, atau diwarnain fontnya berbeda. Oke, itu kira-kira Bu Uce. Oh, aku mau menyapa ada Dokter Tian ya, dari Dokter Tian, Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia. Iya. Selamat datang, Dok. Mohon maaf nih, Dok, baru tersapa. Pertanyaannya cukup banyak dari para peserta. Iya, ada Dokter Irma, Dokter Irma, Dokter Wiyarni. Terima kasih sudah hadir, Dok. Ya, oke, silakan aku kembalikan ke Bu Uce ya, aku stop share. Oke, Dok. Oke. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, Dok. Gimana ini? Boleh deh, masih Satu ada lagi waktu ya, kita? Dok? Iya, boleh. Bentar nih, Dok. Apakah bisa dikatakan disleksia berat sama dengan disabilitas intelektual, Dok? Dari Ayah Kamizan. Iya, jadi disleksia tidak sama dengan disabilitas intelektual, ya. Kalau yang kita punya kelas panduannya. Jadi gini, disleksia itu gangguannya bahasa, IQ-nya normal, IQ-nya lebih dari 90 ya, rata-rata. Jadi kalau rata-rata 90 sampai 110 atau bahkan bisa lebih. Kalau disabilitas intelektual, IQ-nya di bawah. Nah, disabilitas intelektual itu dibagi juga sebenarnya ada ringan, sedang, berat. Sebelum dia disabilitas intelektual ada borderline di mana IQ-nya 70 hingga 89. Di bawah 70 baru disebut sebagai disabilitas intelektual. Ya, jadi berbeda disabilitas intelektual dengan disleksia. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Dok. Ini sebenarnya memang pertanyaannya banyak dan beragam banget ya, Dok. Jadi memang dijawabnya juga kayaknya perlu sesi selanjutnya kali ya, Dok. Durasinya biar lebih panjang gitu pembahasan tentang disleksia ini. Oke, mungkin pertanyaan yang sudah disampaikan udah dijawab semua ya, Dok. Ya, saya coba rangkum sedikit nih, Dok. Jadi di chat tadi masih ada, Bu Chat? Di chat udah semua? Masih ada nih kayaknya nih. Mungkin nggak banyak, tapi kita coba jawab ya. Masih ada ya? Kayaknya ada sih, Dok, bentar ya. Ini dari kayaknya Mama Hansel ya? Oh iya, Dok. Oke. Saya coba baca ya, Dok. Dok, ciri khas anak disleksia kan out of the box dan kadang suka fokus pada hal yang beda dari yang lain, tapi kadang tidak sesuai dengan waktu dan tempat diungkapannya. Saat umur dia sekarang 8 tahun terlihat, ya lihat aja nih, dan pertanyaannya terkesan beda dan keren, tapi sebenarnya jadi mengganggu proses. Ini yang tanya Hansel atau Mama Hansel ya? Mama Hansel. Mama Hansel. Namanya Hansel ya, Dok? Iya, betul. Jadi sebenarnya out of the box itu kan suatu keuntungan nih ya kalau anak-anak disleksia punya kemampuan berpikir yang mungkin di luar gambaran anak-anak lain ya. Jadi imajinasinya tinggi, punya kreativitas yang tinggi gitu. Jadi dia seringkali mengungkapkan sesuatu yang mungkin orang lain belum kepikiran gitu. Nah, disinilah sebenarnya peran IF itu. Kalau dia bisa memahami bahwa oh ini bukan tempatnya ya saya menyampaikan, atau saya tunggu dulu deh ibu guru belum kasih kesempatan gitu, maka dia akan bisa menyetop atau mengontrol, atau dia tuangkan dalam bentuk yang lain, tulisan kah, dia gambar kah, nanti aku kasih tunjuk deh ke ibu guru gitu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih boleh difasilitasi atau dibiarkan aja? Kalau dicuekin juga salah ya. Artinya kalau dia pengen punya ide, kita harus mendengarkan, nggak apa-apa gitu. Siapa tahu memang idenya itu sesuatu yang bisa diwujudkan beberapa tahun kemudian gitu. Tapi yang perlu dia harus pahami adalah bahwa kadang-kadang ide itu tidak selalu bisa diwujudkan dengan segera. Tidak semua anak, tidak semua orang tua atau teman-temannya mengerti apa idenya. Kalau dalam prosesnya itu kemudian dia marah, dia ngambek, dia tidak terima gitu ya, misalnya ada kritikan, ada komen gitu, ya di situ belajar, nggak apa-apa belajar. Misalnya ada yang bilang, ih kok aneh sih pikirannya begitu, ih kok pikirnya gitu kok, ya dia harus terima. Tapi memang namanya anak-anak kadang kita nggak bisa kontrol bahasanya ya. Cuma anak kita lah yang mesti kita ajarkan. Gak apa-apa dek, kamu punya ide bagus gitu. Nanti kita sampaikannya
caranya beda. Kita bisa ngomong dengan cara yang lain supaya lebih bisa diterima. Ya, jadi seperti kasus bully membuli, kadang-kadang anak yang membuli juga nggak paham kalau dia ngebully kan ya. Dia juga nggak tahu kalau ngomong seperti itu bakal menyakiti orang gitu. Jadi ya memang menurut saya sih anak yang penyandang disleksia ini harus dilatih IF-nya, harus diajarkan memang cara self defense-nya kah, cara stand up herself atau himself-nya gimana caranya. Kamu harus speak up, harus ngomong gitu, harus berani mengungkapkan apa yang memang menjadi kesulitan ya. Jadi kalau yang out of the box ini ya biarkan aja kalau memang dia punya ide sih menurut saya. Kalau itu mengganggu proses KBM, biasanya ada teguran sosial kan ya, teguran sosial mungkin sama ibu guru nggak ditegur gitu ya. Itu kan memang akan ada di dalam dunia nyata. Kita kalau melanggar etika gitu di tengah-tengah rapat kita ngomong terus gitu, nah pasti kan ada teguran secara sosial gitu. Ya tinggal bagaimana sebenarnya menegurnya dengan tepat dan kita ngajarin anak kita untuk bisa menyampaikan ide-idenya tadi dengan benar. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Mama Hansel. Masih berlanjut tuh pertanyaannya, masih ada. Pengertiannya kalau anak selalu mempertahankan jawaban dia tidak salah. Iya, itu salah satunya opposite tadi tuh. Tidak mau dikoreksi gitu, nggak mau merasa dirinya paling benar gitu. Iya, pada akhirnya kadang-kadang memang perlu juga sih konseling ya, atau bisa juga kita ngajak ngobrol pakai rasionalitasnya dia ya. Emang benar nggak sih kalau begitu, Dek? Benar nggak yang kamu lakukan? Benar nggak yang kamu katakan kayak gitu? Kira-kira impact-nya apa nanti? Akibatnya apa? Gitu. Perlu nggak sih dok dikasih misalnya ya, biar dia kena efek jeraknya gitu. Ya kalau itu bukan sesuatu yang membahayakan nggak apa-apa, dia biar nyobain. Bahwa kalau dia pertahankan itu salah kan ada akibatnya. Gitu. Gitu kira-kira ya Mama Hansel mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih banyak dok untuk tanggapannya. Kemudian ini Ibu Bapak kalau misalnya ada pertanyaan yang di chat belum terjawab boleh diingatkan. Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Windy tadi dari atas nih dok. Dok, apakah anak 2,5 tahun dengan gangguan bahasa ekspresif namun sudah bisa membaca kurang lebih 1 paragraf, suka berhitung dan suka angka dan huruf, apakah bisa dikelompokkan sebagai hiperleksia? Nih bahasa yang lain lagi dok. Karena informasi tentang hiperleksia tidak sebanyak disleksia. Mohon maaf jika menyimpang dan apakah tata laksananya sama dengan disleksia. Gitu dok. Iya, jadi hiperleksia itu memang kan membaca lancar tapi tidak paham biasanya. Ya, memang perlu dilihat lagi dengan seksama ya, gimana anaknya punya kemampuan regulasi dirinya baik apa enggak. Bisa jadi dia baca lancar tapi dia nggak paham. Kedua, dia senang sesuatu hal yang mungkin bisa lebih tinggi tingkat kreativitasnya dibanding anak lain. Misalnya bikin legonya bisa kompleks, menggambarnya udah rumit gitu ya di umur yang seharusnya mungkin teman-temannya belum bisa. Jadi ada capaian-capaian milestone yang melompati usia perkembangannya. Ya bisa diukur pakai tes IQ Griffith tadi dinilai gitu. Terus kalau memang itu kondisinya hiperleksia dia udah bisa baca ya kita sebenarnya balik lagi ke milestone-nya apa sih yang dia harusnya udah bisa. Jangan-jangan 2,5 tahun udah bisa baca tapi kalau mau minta makan merengek. Tapi kalau BAB BAK masih belum tahu itu penuh atau bau diapernya gitu ya. Ya itu diberesin gitu. Itu yang tadi kurang-kurangnya belum bisa ya harus dikelola. Gitu. Ya, bisa jadi itu capaian milestone yang di luar usia perkembangan. Ada memang namanya gifted ya. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa cerita lagi soal itu. Oke, makasih. Dok. Iya, jadi tadi kelebihannya bisa dikembangin terus ya dok. Dan kita perlu periksa lagi apalagi nih PR-nya selain itu di kemandiriannya, motoriknya, perilakunya, seperti itu. Oke deh, itu sepertinya apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Bapak Ibu boleh di chat lagi, mohon maaf ini hostnya juga bingung. Kayaknya udah sih. Kayaknya udah ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin saya sampaikan rangkuman sedikit ya dok. Ya, jadi dari yang tadi sudah disampaikan, berarti penting sekali kita deteksi dini
melihat bagaimana kondisi anak, apakah udah sesuai dengan milestone seusianya atau belum gitu, dari segi bahasa, perilaku, kemudian motorik halus dan kasar gitu, apakah ada yang tertinggal gitu. Kemudian tentang disleksia itu jarang yang berdiri sendiri gitu, jadi perlu dilihat juga aspek yang lain, apakah ada komorbidnya, penyertanya gitu. Selanjutnya anak disleksia itu untuk tata kelolanya sangat memerlukan akomodasi dan remedial. Nanti bisa dicari lebih lanjut. Untuk singkatnya, akomodasi itu ya bisa sedikit memfasilitasi kesulitan apa gitu, diberi bantuan sedikit, tapi tidak seluruhnya, anak tetap belajar melanjutkan begitu. Dan remedial untuk mengulang-ulang, jangan bosan-bosan, tapi dengan catatan multisensori itu. Dan disleksia itu tidak hilang ya Ibu Bapak, ada terus, tapi kita bisa kelola sehingga performa anak bisa lebih baik. Itu mungkin Dok. Kemudian dari Dokter Rima selanjutnya sebelum kita akhiri Dok, oh iya, mungkin nanti ada sesi foto bersama Ibu Bapak, jadi jangan dulu live. Oke. Ya, makasih Bu Ce. Saya sebagai penutup sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang tua yang memang mau belajar, ya. Orang tua yang punya semangat untuk membantu anak-anaknya. Jadi saya menghargai sekali waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan dongeng saya hari ini. Juga terima kasih buat para orang tua yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin kalau belum puas atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh nggak apa-apa nanti lewat admin. Yang punya nomor saya juga banyak, jadi boleh ditanyakan lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih detail dan spesifik sesuai jawabannya dengan kondisi anak Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah tutup layar hari ini, jadi lebih tahu apa yang mesti dilakukan buat anak-anak kita, dan jangan menyerah. Stok gudang sabarnya diperbanyak ya, be patient, itu benar-benar butuh perjuangan. Memang kalau yang baru mendapat diagnosa ya memang harus segera dikelola, jangan sampai kita kemudian menemukan lebih berat kondisinya, apalagi di kondisi yang sudah remaja dengan masalah-masalah yang mengarah ke gangguan mental. Ya, jadi pesan saya itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua sehat biar pandeminya juga cepat selesai, kita bisa cepat ketemu lagi semua. Terima kasih Bu Ce, saya kembalikan ke Bu Ce. Oke, terima kasih banyak Dokter. Ini nih barusan dari Ibu Marda, katanya banyak insight yang kita dapat dari Dokter Irma. Nah, semangat juga untuk Ibu Bapak untuk terus belajar, habis dari sini tidak selesai belajarnya. Kemudian untuk Ibu Bapak yang tadi terlambat masuk forum, nanti dari kita juga mengupload ulang di channel Rima Natasha. Ya. Kemudian kita ada polling ya, jangan lupa. Oh iya, jangan lupa isi polling. Iya, kemudian sekarang mau sesi foto dulu nih Dok. Ya, kita sesi foto dulu, habis ini polling ya. Boleh minta tolong Ibu Bapak mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi ya. Oke, saya siapa tunggu. Yang aba-aba siapa? Dari Umi ya? Oke, dari saya Dok. Oke, ya. Umi sudah siap ya? Oke, kita mulai slide pertama. Masih ditunggu nih ya. 1, 2, 3. Oke, jangan dulu di off Ibu Bapak karena nggak tahu ya di sini slide keberapa munculnya. Oke, ini slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah menampakkan wajah cantik Ibu Bapak ganteng. Oke, kemudian pollingnya boleh di-share. Oke, boleh diisi dulu. Jadi bagi yang masih ada pertanyaan nanti boleh disampaikan juga ke admin. Itu bisa jadi pembahasan selanjutnya ya Dok. Iya. Oke, kemudian
Oh, saya belum tutup nih. Terima kasih. Mohon maaf dari saya moderator apabila ada kesalahan pengucapan atau ada yang tertinggal tidak disampaikan pertanyaannya, ucap-ucap salah kata dari panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua Bapak Ibu. Selamat sore. Sampai ketemu ya, Ibu Irin, Ibu Tri, Ibu Caca. Terima kasih, Dok. Iya, sehat ya Bu Caca. Ibu Marda, Ibu Tri, ada Ibu Ivina juga tadi, Bu Ngamina, terima kasih sudah hadir. Semoga diadain terus ya, Dok, gini. Amin. Amin, amin. Iya. Mudah-mudahan ya, Amin. mudah-mudahan biar pertanyaan-pertanyaannya ini ya terjawab ya buat orang tua yang pada galau ya. Iya. Makasih Baik. Dokter Tian. Ya, makasih Bu Marda. Banyak Makasih ya. semua.